Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu sholli wa sallim ala rasulihil karim. Dari Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh akan ada orang-orang di dunia ini yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas kasur-kasur yang empuk, yang karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan mereka ke derajat yang tinggi di surga. Bersabar dan tabah dalam menghadapi penderitaan dan kesulitan di dunia dalam urusan agama akan meninggikan derajat di akhirat. Bersabar dan tabah dalam menghadapi penderitaan dan kesulitan di dunia dalam urusan agama akan meninggikan derajat di akhirat. Semakin tabah seseorang dalam menghadapinya, akan semakin tinggi derajatnya di surga. Berbeda dengan zikirullah yang penuh dengan barokah, meskipun dilakukan di atas kasur yang empuk dan dilakukan dengan santai, tetap akan menghasilkan derajat yang tinggi. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika setiap saat kamu selalu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, para malaikat akan menjabat tangan kamu ketika kamu berada di atas kasur dan jalan-jalan. Hadis yang lain menyatakan, orang-orang mufarid, orang yang paling unggul, telah mendahului orang-orang lain. Para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, siapakah orang-orang mufarid itu? Beliau menjawab, mereka adalah orang-orang yang senantiasa sibuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh keasikan. Berdasarkan hadis di atas, para ahli tasawuf mengatakan, jangan kamu menghalangi para raja dan pejabat dari menyertai zikirullah, sebab dengan berzikir mereka bisa mendapatkan derajat yang tinggi. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, berzikirlah pada saat lapang dan senang, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan merahmati kamu ketika kamu dalam kesulitan dan kesusahan. Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu berkata, jika seseorang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat lapang, senang dan kaya, maka saat ia berdoa dalam keadaan susah, para malaikat akan berkata, ini adalah suara hamba yang sedang dalam kesulitan, yang sudah kami kenal suaranya. Kemudian para malaikat memintakan syafaat untuknya, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan syafaat kepadanya. Seseorang yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat lapang, jika ia mengeluh saat kesulitan, para malaikat akan berkata, suara hamba ini tidak kami kenal, dan para malaikat tidak memintakan syafaat untuknya. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ada 8 pintu surga. Salah satunya ialah pintu khusus untuk orang-orang yang selalu berzikir. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa memperbanyak zikir, maka ia akan terbebas dari sifat munafik. Hadis lain menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang yang selalu berzikir. Suatu ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali dari suatu perjalanan dan tiba di suatu tempat, beliau bersabda, manakah orang-orang yang mendahului orang-orang lain? Para sahabat radhiyallahu anhum berkata, orang-orang yang cepat perjalanannya telah mendahului orang-orang lain. Beliau bersabda, orang yang selalu mendahului orang-orang lain adalah orang yang selalu sibuk dengan zikirullah. Barang siapa yang ingin bernikmat-nikmat di dalam surga, hendaklah selalu memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.